Assalamualaikum Bu Lilis, bagaimanakah kabar jenengan hari ini? Waalaikumsalam Pak Teguh, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya jenengan dalam keadaan sehat. Hmm, tapi kelihatannya jenengan orang bersemangat ya Bu, dan tidak seceria dari hari-hari biasanya. Kalau boleh tahu, ada masalah apa Bu yang menghampiri jenengan di saat ini? Ya, Pak, sebenarnya saya ada sedikit masalah tentang pembelajaran di kelas saya. Oh alah, begitu ya Bu. Hari ini jenengan ada waktu luang. Kalau ada, kita sharing-sharing sebentar. Insya Allah 15 menit mungkin cukup Bu. Baik Pak, Alhamdulillah saya ada waktu. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya. Saya merasa tidak tenang dan terus memikirkan pembelajaran murid saya di kelas. Ketika pembelajaran matematika, materinya FP dan KPK, anak-anak seperti kesulitan memahaminya. Hmm, jadi seperti itu ya Bu kendalanya. Baik-baik. Jadi permasalahan yang sedang Ibu hadapi seperti itu. Kemudian eh, jenengan sudah bercerita. Apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Dan kira-kira Ibu nanti mengharapkan dari hasil pembicaraan kita ini seperti apa? Iya Pak, saya berharap dengan pembicaraan kita hari ini akan membantu saya menemukan solusi agar murid-murid lebih memahami tentang pembelajaran yang kami lakukan di kelas, Pak. Gitu. Baik Bu, siap membantu. Mungkin ada harapan yang lain Bu. Ya. Saya juga berharap anak-anak dapat lebih bersemangat menikmati dan mendapat kemanfaatan dari pembelajaran yang kami lakukan. Baiklah Bu, semoga pertemuan kita, perbincangan kita pada kesempatan kali ini nanti memberikan pencerahan bagi Ibu dan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Nah sekarang coba Ibu ceritakan dulu dengan detail permasalahan yang Ibu hadapi di kelas jenengan. Baik Pak, ceritanya begini. Berawal ketika hari Senin itu saya menyampaikan pembelajaran matematika anak-anak. Kami minggu ini itu sudah masuk materi FTB dan KPK. Sebelumnya itu kami telah menyelesaikan materi bilangan cacah, Pak. Itu kita juga belajar operasi hitung, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, minggu ini dalam materi FPB dan KPK masih berkaitan dengan materi tersebut. Ketika materi ini saya itu hanya menyampaikan dengan metode ceramah ya Pak ya. Jadi anak-anak itu mungkin kesulitan juga karena materinya kan sangat luas FPB dan KPK. Itu ada konsep penjumlahan juga di sana, ada perkalian, bagian. Nah, ketika saya menjelaskan sebenarnya bilangannya itu misalkan memfaktorkan begitu ya Pak ya. Iya Bu. Sudah saya bantu, sudah saya bimbing untuk memfaktorkan. Tapi ketika mencoba mengerjakan soal yang berkaitan dengan FPB dan KPK, mereka agak kesulitan juga untuk mengerjakannya dan mereka itu tampak tidak bersemangat Pak ketika menghitung bilangan yang besar-besar Pak. Begitu Pak ceritanya. Iya ya Bu. Ceritanya jenengan sudah bisa saya pahami. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira apa Bu yang menjadi penyebab murid-murid di kelas Ibu menjadi kesulitan untuk memahami pembelajaran dan kelihatan kurang bersemangat? Itu kalau menurut Ibu sendiri apa yang menyebabkan seperti itu? Menurut saya mungkin anak-anak itu apa ya Pak ya kurang begitu memahami kalau saya itu hanya menggunakan ceramah saja atau hanya dijelaskan materinya di depan kelas seperti malah
kesulitan untuk memahaminya. Oh, begitu, Bu. Jadi anak-anak hanya belajar dengan menerima penjelasan dari ibu saja. Iya, Bu. Iya, iya Iya. Pak, begitu. Iya. Kalau menurut ibu sendiri, apakah tidak ada cara lain atau opsi lain, Bu, agar anak-anak itu bisa lebih paham Eh, lagi mungkin? iya, iya Pak. Anak-anak itu biasanya belajar dengan saya itu kan tadi saya sudah ceritakan hanya menjelaskan di depan kelas. Menurut saya sebenarnya ada eh, mungkin kegiatan pembelajaran yang membuat pembelajaran yang saya sampaikan itu lebih berpihak pada anak murid dan tentunya akan menyenangkan bagi mereka. Begitu, Pak. Ya, benar sekali, Bu, apa yang saya sampaikan. Jadi, kita memang harus bisa berusaha untuk membuat pembelajaran itu lebih berpihak pada murid dan tentunya mereka akan senang. Lah, kira-kira Iya. rencana apa yang akan jenengan lakukan agar anak-anak nanti semakin memahami pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran itu dengan senang hati dan juga mereka lebih bersemangat tentunya. Kira-kira rencana jenengan apa? Iya, begini Bu, saya itu berencana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dengan pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memvariasikan ya Pak ya kegiatan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Jadi tidak hanya berceramah, kegiatan pembelajarannya bisa dengan yang lainnya Pak, gitu. Iya, benar sekali, Bu. Sebuah rencana yang luar biasa yang jenengan sampaikan tadi. Kemudian, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Hmm, saya juga berencana akan memasukkan KS pembelajaran saya, Pak. Misalnya saya bisa menerapkan teknik stop untuk meningkatkan kompetensi kesadaran diri murid-murid gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa rencananya, Bu. Langkah penyelesaian pembelajaran yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Saya secara pribadi setuju akan hal tersebut. Ya, alhamdulillah sekarang saya itu merasa lega dengan melihat anak-anak merasa kesulitan dan tidak bersemangat itu menjadi beban bagi saya. Karena bagaimanapun berhak mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan mereka. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Pak. Iya, Bu, Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Lilis sudah merasa lega dan juga merasa senang. Kemudian terus dari yang sudah Bu Lilis rencanakan tadi, komitmen apa yang akan jenengan lakukan untuk menjalankan rencana jenengan tadi? Kemudian kapan rencana itu akan Ibu menerapkannya? Alhamdulillah kan masih ada satu kali lagi pertemuan untuk matematika. Insya Allah saya akan menerapkannya minggu ini, Pak. Gitu. Baik, Bu. Kemudian untuk selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Lilis butuhkan untuk melaksanakan rencana Bu Lilis atau komit yang sudah menjadi komitmen Bu Lilis tadi? Eh, saya coba untuk menggali lebih dalam lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Saya bisa melihat referensinya dari YouTube itu kan banyak toh Pak. Iya, Bu. Kemudian ya berkomunikasi sama rekan satu fase mungkin bisa sama Bu Asri dan Pak Joko. Beliau juga mengajar kelas 5 Pak. Baik, Bu Lilis, ide yang sangat bagus. Semoga apa yang jenengan rencanakan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE.
Iya Pak, terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, kemudian menjadi tempat berbagi bercerita dengan segala ilmunya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang lebih memahami murid-murid kita dan membuat mereka benar-benar nyaman dan bahagia ya Pak. Amin Bu, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu. Baik Bu, ini sepertinya sudah waktunya untuk masuk kelas. Nanti mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk murid. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih Bu sudah berkenan untuk bercerita, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum.